Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Dia sudah bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta dan kabar baik, bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Yang di surga disembah, yang di surga disembah, Kristus Raja yang makan dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dibedah, firman yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangan sama-sama. Sama kita angkat tangan bersama-sama. Come on. Siap. Hey.
Shalom, selamat pagi Jemaat THI. Hari ini adalah kelahiran Tuhan Yesus, amin. Kita mau memberikan terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kita dahsyat, amin. Katakan haleluya. 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 Saya mengajak jemaat untuk sama-sama nyanyikan ini. Mari katakan sama-sama.
Mari katakan sama-sama, Gloria. Gloria. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Sampai hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun kami ya Tuhan. Hari ini kami mau merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Berikan kami Tuhan Yesus yang terbaik buat-Mu Bapa. Karena Engkau yang memberikan terbaik buat kami Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Bilang ke kiri kanan depan belakangmu, bilang Merry Christmas. Biar kesukaan itu turun ke atas setiap kita. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Let's sing it together. Sing joy to the earth. Joy to the earth, the Savior. Let all their songs implore. While fields and floods, rocks, hills and plains, we make the sounding joy. We make the sounding joy. Let's everybody sing joy. Joy to the world, all the boys and girls. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and me, sing joy. Joy to the world, all the boys and girls. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Everybody sing joy. Joy to the world, all the boys and girls. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and sekali lagi. Joy to the world, all the boys and girls. Joy to the people everywhere you see. Joy to you, sing joy to the people everywhere. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Haleluya. Beri kemuliaan. Hari ini kita mau menerima Tuhan, amin. Kita bergoyang masalah, amin. Nikmati pujian ini. Katakan sama-sama. Kau Tuhan yang mulia.
jemaat katakan sama-sama. Katakan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Katakan. Tak mau hidup di waktu karena firman-Mu yang telah bebaskan. Yesus kebenaran adalah. Katakan tak mau ku hidup di dunia firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah apa? Adalah pilihanku. Sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Rindu untuk muji Tuhan lebih lagi, amin. Angkat pujian ini yang bilang kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan ada di setiap kita, maka siapa lawan kita, amin. Mari umat pilihan Tuhan, sama-sama angkat pujian ini. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan. Katakan karena kuasanya Kuasanya kerja sempurna. kerja sempurna. Sama-sama nyanyikan. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbaik. Katakan berjalan bersama. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku nyanyikan kemenangan. Katakan Yesus hebat bagi. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, Jalan bersamamu berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Ku nyanyikan kemenangan. Hebat bagiku, kota bentengku, kesukaan yang terbesar. Berjalan bersamamu Tuhan. Katakan berjalan bersamamu. berjalan bersamamu. Katakan berjalan. Berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Seperti pujian ini berkata,
Satu kesukaan yang terbesar adalah ketika kita boleh sama-sama berjalan bersama Tuhan. Amin. Seperti tema yang menjadi tema Natal di tahun ini di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Apapun bisa terjadi, kita tahu bahwa kabar ke depan semuanya semakin seakan-akan tidak baik. Seperti tema ini berkata, don't lose hope. Jangan pernah hilang pengharapan. Karena satu-satunya Tuhan yang kita sembah, Dialah sumber pengharapan itu. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan hidup kita. Bawa hidup kita, bawa hati kita menyembah Tuhan lebih lagi. Pegang tanganku ya Bapa, jangan pernah kau lepaskan. Ku rindu perkenanganmu, ada atas hidupku, menyenangkan hatimu lewat hidupku. Itulah kerinduanku. Pegang tanganku ya Bapa, bagi setiap kami Tuhan, Kau penyertaan kasih nyata sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama bilang, ini hatiku Tuhan. Selalu setia jalani panggilan. Sama-sama kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu, itulah kerinduanku. Pegang tangan ya
jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Engkau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Sekali lagi dengan tangan yang terangkat, katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Berjalan bersamamu, itulah kerinduanku. Pegang tanganku ya Bapa, jangan pernah Kau lepaskan. Ku rindu perkenananmu, ada atas hidupku, menyenangkan hatimu lewat hidupku. Itulah kerinduanku. Kita akan sama-sama berjalan bersamamu Tuhan. Bersamamu, itulah kerinduanku. Pegang tanganku ya Bapa, jangan pernah Kau lepaskan. Rindu perkenananmu, ada atas hidupku, menyenangkan hatimu lewat hidupku. Itulah kerinduanku. Dari dasar hati kita sekali lagi kita akan pujian. Berjalan Saya mengundang jemaat, silakan duduk dulu. Saya ada mau kesaksian. Sebenarnya tugas saya hari ini adalah doa syafaat. Tapi dari kemarin hati saya merasa Tuhan gerakin harus bersaksi. Saya minta izin pada tim yang mengkoordinir Natal ini. Saya bilang saya mau bersaksi dulu baru doa syafaat ya. Akhirnya dikasih kesempatan ini. Sungguh Tuhan itu baik. Tuhan begitu baik buat saya.
Saya mau bersaksi Tuhan begitu pelihara di dalam kehidupan saya. Di tahun 2021, bulan Februari, saya kena COVID. Waktu itu saya masih rasanya paru-paru saya capek aja. Saya masih bilang sama Samuel antar mama ke rumah sakit Pik. Mama mau diinfus saja, mungkin ada suatu kekuatan kalau diinfus. Akhirnya saya masuk rumah sakit Pik diinfus, di swab kenyataan saya kena COVID. Waktu itu saya nggak bisa pulang, tapi waktu itu saya juga belum ada persiapan untuk masuk rumah sakit, baju nggak bawa, apa nggak bawa. Saya minta izin, saya bilang udah dah. Sedangkan di PIK juga waktu itu COVID-nya udah banyak, jadi rumah sakit itu penuh. Terus saya bilang udah ntar saya ambil baju, saya akan masuk. Saya bilang saya nggak mungkin nggak masuk, jadi tadinya susternya nggak kasih saya pulang. Saya bilang saya minta izin dulu, bagaimana saya mau masuk rumah sakit nggak ada baju, saya bilang. Akhirnya diizinin, saya pulang beres-beresin baju yang saya mau bawa. Tuhan yang Samuel yang nganter saya sampai jam 11 lewat masuk rumah sakit Puri Medika. Secara manusia saya juga rasa takut, kok bisa jadi kejadian begini. Saya juga takut sendiri di rumah sakit, kamar nggak boleh orang besuk. Saya juga banyak dengar, waduh kalau kena COVID bahaya bisa mati, tinggal dibakar aja. Jadi nggak ada yang nganter, nggak ada yang apa. Saya bilang, Tuhan kalau bisa saya nggak mau mati begini Tuhan. Tapi di saat itu Tuhan itu baik. Tuhan selalu memberikan kepada saya ketenangan sehingga saya tidak stres. Saya sering kali dengar ke YouTube khotbah-khotbah ada suatu kekuatan. Dan juga hamba-hamba Tuhan banyak melalui telepon doain saya. Tiba-tiba saya kepikir, iya saya belum nempatin janji sama si Herman. Waktu dia sakit, merasa ngap-ngapan, dia bilang, Jen kalau bisa gue jangan dipanggil Tuhan dulu, gue mau bangun gereja, mau lihat rumah Tuhan jadi. Saya lihat pikir hari dia sakitnya bukan membaik. Saya bilang ya Tuhan, saya bilang sama dia bilang ya terserah, berdoalah sama Tuhan. Kalau Tuhan izinin kamu waktunya sudah dipanggil, Tuhan beri kekuatan biar kamu jangan ada beban. Saya juga rasa kasihan dia begitu menderita. Tuhan begitu baik. Saya bilang nggak usah takut, nanti gereja gue yang nerusin. Saya bilang apa yang lu harapkan saya yang akan nerusin. Tapi saya juga pikir waktu itu, sedangkan dokter juga udah menyatakan saya punya paru-paru udah putih. Saya bilang waduh Tuhan kalau saya benar-benar dipanggil, ini gereja belum dibangun. Saya bilang aduh saya belum menempatin janji bagaimana. Akhirnya ada Sirina juga Heru dukung dalam doa Pak Timothy. Saya cuma hanya minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh Tuhan perpanjangkan usia saya Tuhan, biar saya bisa bangun meneruskan pembangunan rumah Tuhan. Jadi kalau udah jadi terserah Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saya sudah siap Tuhan. Sedangkan Tuhan itu baik. Tuhan telah mendengar doa yang saya manjatkan di hadapan Tuhan. Akhirnya 9 hari saya boleh pulang. Sampai pada hari ini saya dalam keadaan sehat. Saya tahu itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Apa yang saya berdoa Tuhan selalu dengar. Tuhan yang selalu mengabulkan permintaan saya. Saya juga tahu Tuhan juga jemaatmu yang tempat ini. Saya juga berterima kasih kalau rumah ini bisa dibangun dengan mega. Saya dari tadi sedih, senang. Saya bilang, aduh kalau memang si Herman masih ada, dia lihat rumah ini begitu bagus. Saya juga kemarin berapa hari, kalau udah habis dari toko saya ke sini, saya lihat anak-anaknya begitu bersetia, melayani pekerjaan Tuhan. Semua ini dekor, anak-anak yang kerjain, bukan dari orang luar. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Saya juga berterima kasih pada Vivi yang telah membantu saya di saat saya masuk rumah sakit COVID itu. Tuhan, Vivi banyak membantu saya. Saya juga berterima kasih pada jemaat di tempat ini yang banyak mendukung pelayanan pembangunan gereja. Dari dananya maupun dari doanya, dari kerja keras untuk mau melayani di dalam ladang Tuhan.
Biar sekiranya Tuhan yang membalas jerih payah kalian. Saya tidak ada apa-apanya. Semua ini hanya kemuliaan Tuhan. Apa yang saya bisa kerjakan itu adalah Tuhan yang memberi beban kepada saya. Dana-dananya juga Tuhan yang persiapkan semua ini. Tidak terpikir semua ini Tuhan sudah persiapkan. Apa yang ada di dalam talenta kita masing-masing. Kita mau bekerja untuk Tuhan. Kalau pada saat ini saya berharap sidang di jemaat tempat ini, apa yang menjadi pergumulan kalian, Tuhan selalu dekat. Di saat kami berdoa sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan, tiada perkara yang mustahil. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan saya. Terutama di belakang-belakang hari ini nggak ada siaran. Saya juga hanya berdoa dan dengarkan YouTube puji-pujian. Itu membawa suatu sukacita dan damai dalam hati saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kesaksian saya. Mari kita jemaat bangun berdiri, kita menghampiri hadirat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kalian, datang saja kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar. Tuhan tidak jauh dari permohonan doa kita. Jangan cari siapa-siapa. Jangan cari orang. Cari Tuhan, itulah jawaban yang harus kita dengar. Haleluya, haleluya, gloria karamasak ya rata karamasi kiraya. Kilaya rasaya takara masih kiraya kara papa ya rata karamasi kiraya ya masak ya rata karama. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa merayakan Natal di ibadah pagi hari ini Tuhan. Kau melihat keadaan jemaat-Mu yang hadir. Engkau juga melihat bangunan sudah selesai. Tidak terpikir dari pikiran kami sampai bangunan ini menjadi mewah adanya Tuhan. Engkau yang telah memberkati jemaat-Mu Tuhan sehingga kami bisa kerjasama untuk membangun rumah-Mu. Jadikanlah rumah ini sebagai rumah doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat-saat ini kami tahu Tuhan banyak akan terjadi. Tuhan, gejolak-gejolak keadaan diprediksi BMKG akan ada suatu musibah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup akan memegang tangan kami erat-erat Tuhan. Engkau akan menjauhkan kami dari segala malapetaka, dari segala tsunami maupun gempa bumi, maupun tanah longsor Tuhan. Biar Tuhan saja akan tolong Tuhan pada umat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka yang hadir ini Tuhan. Biar sekali Tuhan akan memberikan suatu kekuatan Tuhan. Memberikan suatu kedamaian dalam tiap-tiap rumah tangga. Kau juga akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Biar sehingga mereka sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hampiri mereka Tuhan, kalau pada saat ini mereka iman yang lemah, yang sudah lama tidak ikut ibadah Tuhan, kembalikan mereka, bangkitkan roh mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Biar Tuhan juga akan memakai umat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan fisik yang lemah Tuhan, Kau memberikan kekuatan. Pada mereka juga yang kekurangan Tuhan, Engkau cukupi mereka Tuhan. Kau berkati tiap-tiap rumah tangga. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun di dalam kehidupan rumah tangga-Mu. Biar sekiranya Natal ini kami boleh merayakannya dengan baik Tuhan. Berikan situasi keamanan di seluruh Indonesia. Biar kami semua yang beribadah di dalam rumah-Mu ada suatu ketenangan dan kedamaian Tuhan. Kau berkati bangsa dan Indonesia ini Tuhan. Biar sekali Tuhan akan kirimkanlah banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Sehingga mereka boleh mengenal firman-Mu. Mereka boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang membangkitkan iman. Kami tahu Tuhan, kami tidak berdaya. Gelombang hidup ini yang selalu makin hari lebih banyak kesusahan. Tapi kalau kami duduk di bawah kaki salib-Mu Tuhan, kami ada suatu ketenangan, kami tidak ada suatu ketakutan. Semua itu atas perlindungan dari-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berkati jemaat-Mu.
Berkati juga pengerja-Mu yang di tempat ini Tuhan. Biar kami mempunyai suatu kesehatian, bisa bergandengan tangan untuk memajukan sidang-Mu di tempat ini Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa Engkau hantar Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji dan menyembah kepada Engkau. Selamatkan mereka Tuhan yang belum mengenal firman-Mu. Biar Tuhan jadikanlah rumah ini sebagai rumah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tim semua pengerja-Mu Tuhan maupun pada guru-guru sekolah minggu ini Tuhan. Kau akan memberkati Tuhan. Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, Saudara Sri Yin akan membawakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Jadikanlah dia sebagai hamba yang setia Tuhan. Berkati di dalam istri dan anak-anaknya dan keluarganya Tuhan. Maupun di dalam usahanya Tuhan. Berkati kemana Kau utus Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Karena Tuhan yang menyertai di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati Bapak Gembala kami juga di tempat ini Tuhan. Engkau memberikan tubuh yang sehat Tuhan. Kami bersyukur Kau semua ini ada pemulihan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau juga menyembuhkannya dengan sempurna Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau akan memberkati istri dan anak, mantu dan cucunya. Kalau pada pagi hari ini mereka yang ada di Australia bisa kembali bersatu beribadah di tempat ini. Sungguh membawa suatu kebahagiaan sebagai orang tua Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Berjalan bersamamu, itulah kerinduanku. Pegang tanganku ya Bapa, jangan pernah Kau lepaskan. Ku rindu perkenanan-Mu ada atas hidupku, menyenangkan hati-Mu lewat hidupku. Itulah kerinduanku. Rasanya indah ya, tempat ini bagus. Dan keberadaan GES JTHI ini atas kehendak Tuhan. Dan kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian menikmati tempat ini, dan mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu prosesnya sampai terjadi seperti ini. Karena ada orang yang berharap dahulu ya. Ada orang yang mempunyai visi dahulu, dan proses terjadinya gereja ini tidak semudah balik tangan. Sama seperti seorang nelayan yang mengarungi lautan yang luas membawa keluarganya untuk mencapai sebuah pulau. Dan di dalam perjalanan ombak itu besar sekali. Dan seorang ayah ini berjuang mendayung perahunya dengan sekuat tenaga sementara
anak-anaknya hanya menangis melihat ayahnya bekerja keras seperti itu. Dan kurang lebih gereja itu seperti ini. Dan gereja ini terjadi karena Pak Herman ya sudah mempunyai visi ini. Pak Herman sudah menulis, mungkin merencanakan agar gereja ini terbentuk. Belum kelihatan seperti ini, masih lantai 1, bahkan pada saat itu masih di blok T. Ya. Sebuah garasi yang direnovasi menjadi sebuah tempat ibadah. Dan pada saat itu saya baru SMP dan saya melihat gereja ini dan saya hanya tersenyum karena saya cuma bisa main. Ya, sampai akhirnya pindah ke sini dan gereja ini mulai sedikit-sedikit dibangun dan sampai jadi seperti ini. Ada perjuangan, ada proses yang luar biasa sampai gereja ini terjadi. Kenapa? Karena ada pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang mengharapkan gereja ini tetap ada dan terus bertumbuh. Ya, ada orang-orang yang berharap agar gereja ini terus ada dan terus bertumbuh. Kalau kita perhatiin gereja ini waktu saya masuk 2 minggu yang lalu saya lihat, buset ini gede banget ya, nggak seperti kayak dulu cuma 1 lantai. 1 lantai yang melayani mungkin 3-4 orang sudah kelar. Semalam saya datang lagi kemarin sore ketika kita lagi gladi bersih, kita lihat lagi di sini di depan aja udah 10 orang. Mungkin di atas sudah ada 4 orang, belum yang kerja usher, itu kurang lebih sekitar 30 orang. Itu sebabnya gereja ini ada untuk jemaat Tuhan agar dikuatkan dan dimenangkan. Dan kita gak bisa bekerja sendiri, ini butuh banyak orang untuk melakukan pekerjaan ini. Karena gereja ini sifatnya hanya sementara, hanya dibatasi oleh dinding kiri kanan, depan bawah, depan belakang, atas bawah. Ini hanya sementara yang mengantarkan kita kepada pengharapan kita yang sesungguhnya, yaitu adalah keselamatan. Kalau Anda hebat di gereja ini, saya berharap Anda juga hebat di luar sana, agar nama Tuhan dipermuliakan, sehingga orang datang sini merasa dibangunkan. Karena sifatnya gereja ini hanya sementara. Karena ada pengharapan yang jauh lebih besar daripada ini semua. Ada keselamatan yang tidak bisa dunia berikan kepada kita. Kalau gereja ini berubah secara fisik, itu sebabnya saya mengajak saudara-saudaraku sekalian juga berubah secara sikap untuk menanggapi gereja ini. Gereja ini sangat besar, bahkan ada lift, instrumen listriknya saya lihat ngejelimet sekali. Itu sebabnya saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk merawat gereja ini bersama-sama. Bapak Gembala Sidang gak bisa sendirian. Itu sebabnya diperlukan orang-orang, para pengerja, para jemaat untuk datang di tempat ini, untuk menikmati kebenaran firman Tuhan dan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara, dan saudara-saudara diberkati, dan saudara-saudara melihara rumah ini sebagai rumah Tuhan di mana kita menerima kebenaran firman Tuhan. Milikilah pengharapan itu dan pastikan pengharapan itu tetap ada. Jangan sampai hilang dari harapan kita. Apa kata Alkitab? Dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri yang berjalan di depanmu. Dia sendiri yang menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, janganlah patah hati. Ya, Tuhan berkata sejak dahulu kala sudah katakan. Ya, Dia sendiri berjalan di depanmu. Artinya apa? Ketika kita punya pengharapan, kita taruh pengharapan kita di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan tahu, dan bahkan Dia sendiri berjalan di depan kita. Tetapi seringkali kita berhadapan dengan keadaan, kondisi, kenyataan, kita mulai luntur, kita mulai goyah, dan kita mulai berpikir kira-kira Tuhan ada gak ya? Kira-kira Tuhan menolong saya enggak ya? Apakah Tuhan ada di sebelah saya ketika saya dalam keadaan susah, dalam keadaan bimbang, penyakit yang begitu menyeramkan, membuat saya takut? Apakah kita menyadari bahwa Allah ada?
Tetapi ayat ini mengatakan, sebab dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Namun kita gak merasakan dia ada. Kita gak merasakan seolah-olah dia pegang tangan kita. Kita tidak merasakan seolah-olah ada di hadapan kita dan dia melihat kita. Kita tidak melihat. Kenapa? Karena pengharapan yang kita sampaikan, kita inginkan, kita tidak hidupi. Kita tidak pelihara sehingga pengharapan yang kita punya hanya sekedar tulisan. Hanya sekedar apa yang orang katakan. Itulah yang saya rasakan pada saat itu. Dan saya berkata, Tuhan apakah engkau ada? Di mana engkau Tuhan? Ini saya ngeri banget menghadapi kehidupan seperti ini. Saya berterima kasih kepada Oni untuk kesaksiannya kemarin ketika saya bantu dekor. Dan tema ini dari beliau yang disampaikan kepada ketua panitia, Saudara Adolf. Terima kasih, kita bertepuk tangan dulu buat ketua panitia. Karena tidak mudah dan dia katakan bahwa tema ini sudah dia hidupi. Bahwa dia mengalami satu musibah yang membuat dia putus asa. Yang membuat dia sepertinya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi karena dia ingat ada pengharapan. Dan dia berjalan terus dan dia tetap cari Tuhan. Ingat kata kuncinya, tetap cari Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kalau tema ini sudah memberi kekuatan bagi Oni. Saya berharap juga tema ini juga bisa memberi kekuatan kepada Anda. Namun ayat ini tidak akan terjadi jika kita tidak meresponi dan melakukannya. Kita baca ayat tersebut, kita senang. Ya. Tetapi kalau kita tidak meresponi dan melakukan, maka ayat ini hanya menjadi sebuah kiasan yang indah, yang sedap didengar, yang enak dilihat, dan kita membuat diri kita tersenyum. Kenapa? Karena ayat ini hanya sebatas tulisan. Pertanyaannya, apakah ayat ini terjadi dalam kehidupan kita? Sementara pemimpin negara juga berkata tahun 2023 gelap. Saya juga sebagai orang mempunyai usaha mendengar seperti itu, saya pun juga ngeri bagaimana kita mau mengembangkan bisnis kita sementara pemimpin aja ngomongin seperti itu. Tetapi saya pikir wajar karena dia manusia. Itu sebabnya jangan berharap kepada manusia. Itu sebabnya mari kita berharap kepada Tuhan. Saya ada sebuah usaha kedai dan pada saat saya mau buka usaha, saya tentunya secara manusia saya akan bertanya kepada orang pakar, kepada ahli. Saya tanya seorang coach. Coachnya bukan coach motivasi tapi coach bisnis. Kalau saya kasih tahu namanya cari di Google ada itu orang, berarti itu orang hebat. Dan saya ajak ke tempat di mana saya mau buka usaha dan saya berkata ini tempatnya. Lalu dia bilang tidak karena ini daerahnya Sunset. Kalau mau bikin bisnis seperti itu, Sunrise adanya di daerah Peak. Artinya Sunset itu daerah bisnis yang sudah mulai redup, udah mulai ditinggal orang. Dengan bisnis saya yaitu coffee shop dan galeri kerajinan tangan. Itu adanya di Peak. Sementara saya berkata nggak bisa karena saya udah ngomong dengan pemilik. Dan saya sudah bikin programnya, skenarionya. Ya terserah lu. Kalau gue bilang sih nggak bisa. Itu kata dunia. Dan saat itu saya hanya berdoa Tuhan. Dan saya pulang dan istri saya lihat kenapa kok lemes banget. Ya karena seorang ahli berkata seperti itu. Dan saya hanya berdoa dan berdoa. Bahkan saya doa puasa untuk hal itu. Tuhan, kalau memang Kau tidak izinkan ya sudah gitu loh. Karena saya buka usaha itu pada saat pandemik. Dan saya hanya berdoa, saya berdoa. Dan saya tetap jalankan itu. Ketika mau opening saya undang dia. Ketika dia undang dia. Dan dia sebelum dia datang dia berkata apa? Gila diterobos juga gitu loh sambil ketawa. Akhirnya dia datang. Begitu dia datang dia kaget sekali. Sampai gak enak hati. Akhirnya dia kenalkan saya ke BRI. Dan saya akhirnya diadopsi sama BRI.
Dan sampai detik ini saya ada 3 tempat dalam waktu 1 tahun. Bukan karena kuat dan gagah saya, bukan. Karena saya secara manusia saya juga takut. Saya nggak sanggup. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan. Dan ketika berharap kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalannya semua itu. Ya. Itu sebabnya biarlah kita mempunyai pengharapan yang benar. Kalau mungkin saat ini kita mulai tergoyah dengan keadaan dunia ini. Mungkin kita tergoda dengan situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti ini. Membuat kita bimbang. Datanglah kepada Tuhan. Dan biarkan Dia menghidupi kehidupan kita. Saya ada mencatat 3 fondasi pengharapan yang kuat. 3 fondasi pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, miliki pengharapan yang benar. Yang kedua, hidupi pengharapan itu. Yang ketiga adalah iman versus pengharapan. Mari kita bahas satu-satu. Saya bahas secara singkat. Yang pertama adalah membantu kita mengambil langkah-langkah positif yang membawa kita kepada hal-hal yang positif. Itu sebabnya kita harus memiliki pengharapan yang benar agar next. Jalan sendiri ya, balik ya, oke. Miliki pengharapan yang benar membantu kita mengambil langkah-langkah positif yang membawa kita kepada hal-hal yang positif juga. Bagaimana kita berpikiran positif sementara kita isi otak kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang negatif di dunia ini. Ketika kita buka mata, kita lihat TV, kita lihat WA, TikTok, Instagram, segala macam. Hal-hal yang negatif itu muncul. Kenapa? Karena manusia ada 2 otaknya. 1 otak di kepala, 1 otak di perut. Mana yang pintar? Orang bilang otak yang paling pintar adalah otak yang di kepala. Saya bukan, otak yang paling pintar adalah yang di perut. Otak yang di kepala, segala sesuatu yang jelek, yang positif itu masuk semua. Tetapi otak yang di perut beda. Ketika ada, mohon maaf, makanan yang basi, begitu dia masukin dia langsung keluar. Ada yang gak enak, gak setuju, keluar. Tapi otak kita ketika kita ngelihat hal-hal yang negatif membuat kita juga takut. Dan itu pun yang saya rasakan ketika kita mau berbisnis, kita mau usaha, kita mau berjalan, kita melihat situasi, ngelihat cuaca, segala macam, segala sesuatu yang masuk adalah yang negatif dan positif, kita masuk. Lalu otak kita meresponi. Belum tentu kita bisa meresponi yang bagus, yang positif jika kita dimasuki oleh hal-hal yang negatif. Terlalu banyak yang negatif di dunia ini. Itu sebabnya pelihara pengharapan kita. Pastikan pengharapan kita bertumbuh dengan tumbuh yang benar, dengan situasi yang benar. Itu sebabnya gereja ini ada. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang belum ada jemaat yang tetap, boleh datang ke tempat ini dan bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan dan sampai suatu saat nanti di Taman Firdaus yang indah. Ketika kita sekolah minggu, saya sebagai guru sekolah minggu kadang saya berkata bahwa ada satu tempat yang indah, tidak ada tangisan, tidak ada obat, tidak ada PR, tidak ada kejahatan. Itu adalah tempat yang indah. Anak-anak cuma melihat aja. Dan dia menunggu maksudnya apa. Dan saya katakan ketika itu surga. Lalu anak-anak cuma bilang, oh begitu. Dan saya katakan tidak ada PR. Itu kesukaan mereka. Tidak ada sakit. Itu kesukaan mereka. Yang ada sukacita, mereka bersukacita. Tetapi yang saya mau sampaikan, katakan adalah bagaimana kita mempunyai iman untuk sampai di sana. Sementara keadaan untuk sampai ke sana seringkali kita kayak digerogoti, diganggu untuk mencapai ke sana. Diganggu sedemikian rupa. Itu sebabnya miliki pengharapan yang benar. Agar kita tidak salah di dalam melangkah. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi. Poin yang kedua, hidupi pengharapan itu. Yaitu dengan sikap yang optimis. Kita coba lagi dan coba lagi sampai kita berhasil. Mensyukuri setiap kejadian. Dan yakin ada sukacita di balik setiap proses kejadian.
ini berbicara mengenai action. Sampai kita mencapai kebahagiaan yang abadi. Tidak mudah untuk mensyukuri kejadian-kejadian yang kita alami. Mungkin kalau kejadian yang sifatnya kita diberkati, kita senang, kita mendapat satu penghargaan, mungkin itu mudah. Tapi bagaimana dengan kejadian-kejadian yang sepertinya membuat kita menjadi lemah, membuat kita putus asa, dikecewakan, ditipu, dirugikan dan segala macam. Apakah kita bisa mensyukuri dalam segala hal? Kalau saya mau bersaksi tidak cukup untuk 1 jam bahkan 1 harian mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Siapa sih saya? Dan banyak hal yang saya alami bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sedikit pun. Saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan. Dan engkau mengambil satu keputusan untuk ini aku Tuhan. Aku mau melayanimu seumur hidupmu. Dunia gak menjanjikan. Dunia tidak memberi kepastian sukacita yang abadi. Hanya di dalam Tuhan sukacita dan kebahagiaan abadi itu bisa kita miliki walaupun dalam keadaan dunia yang kacau ini. Poin yang ketiga, iman versus pengharapan. Iman menolong orang percaya untuk memiliki pengharapan. Sementara pengharapan menolong orang percaya untuk semakin beriman. Jadi kalau iman yang penuh pengharapan mampu melihat segala sesuatu melampaui penglihatan dunia. Gak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan dalam hati kita. Tetapi semua itu yang Tuhan sediakan buat kita. Namun kejadian ini tidak terjadi begitu saja. Tuhan mau melihat kita, kesungguhan hati kita untuk melayani Dia, untuk mengasihi Dia sungguh-sungguh, untuk bersaksi tentang Dia. Saya katakan tadi di awal, gereja ini seperti sebuah jalan yang menghantarkan Anda sampai kepada suatu tempat tertentu. Dan Anda tidak bersuka cita di jalan tol itu saja dan berdiri melihat, oh gereja ini bagus, sudah selesai. Dan Anda datang setiap minggu, datang ke tempat ini, Anda hanya menikmati. Tetapi Anda tidak tahu apa yang dibawa, apa yang menuju dalam kehidupan Anda, apa yang Anda tuju dalam kehidupan ini. Suatu kali saya pernah mengantar anak saya, kebetulan sekolahan anak saya itu dekat dengan rumah, acara Natal, ada sebuah lagu. Dan lagu itu saya dengar, menarik juga. Dan saya mencoba untuk menghafal. Dan saya menghafal setelah berapa minggu kemudian saya lupa. Dan sampai benar-benar lupa sama sekali, baru ingat minggu lalu. Lagu itu berkata begini. Mari dengar saya cerita satu kabar yang indah, yang memberikan sukacita pada malam yang gelap. Dalam kandangnya binatang sudah lahir sobatku. Dari surga Dia datang, Yesus juru selamatku. Lagu itu dinyanyikan berulang-ulang oleh anak-anak TK. Dan saya hanya tersenyum dan lihat, ini lagunya lucu juga ya. Lagunya menarik juga ya. Dan sampai baru sadar minggu lalu ternyata lagu itu merupakan lagu bagaimana kita bersaksi kepada banyak orang. Bagaimana kita menceritakan tentang Yesus. Dan lagu itu di awal dikata, mari dengar saya cerita. Apakah engkau cerita tentang Yesus melalui kehidupanmu? Apakah engkau bercerita tentang Yesus melalui sikap dan kata-katamu kepada orang lain? Apakah engkau bercerita tentang Yesus melalui bisnismu? Apakah engkau bercerita tentang Yesus melalui kehidupanmu sehari-hari? Mari dengar
Dengar saya cerita satu kabar yang indah. Kabar itu kabar indah. Tetapi banyak orang tidak melihat bahwa kabar itu kabar indah. Kabar itu kabar menyakitkan. Saya mendengar lagu itu, saya mencoba ulang-ulang, saya lihat ini lagu sederhana sekali. Tetapi itu adalah teguran buat saya bagaimana saya menyampaikan itu. Apakah secara rutin dan berkala kehidupan kita bisa bersaksi. Ada satu kabar sukacita. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, biarlah Natal ini kau sampaikan keluar dari gereja ini. Dan mereka bisa melihat ada satu perubahan dalam kehidupanmu. Dan mereka bisa melihat bahwa Yesus itu benar-benar ada dalam kehidupanmu. Dan mereka rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan disitulah engkau akan mengalami kebahagiaan sejati. Saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan ini. Kesimpulan yang saya ambil, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Bukti dari percaya bahwa Allah ada. Di situ ada kata-kata kan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bukti dari percaya bahwa Allah ada, bersaksi tentang Kristus. Melalui sikapmu, melalui kata-katamu, melalui pikiranmu, melalui perbuatan dan tindakanmu di mana engkau berada. Maka pengharapan yang kau tanamkan itu akan bertumbuh kuat, akan berakar kuat dan tidak mudah digoyahkan. Dan masalah pencobaan yang kau hadapi, engkau dapat mengatasi karena engkau tertanam di dalam pokok anggur yang benar. Bersaksi, bukti sebagai engkau adalah orang beriman melalui kehidupanmu. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menyalakan lilin Natal menjadi salah satu tradisi gereja ketika kita merayakan hari Natal seperti ini. Tradisi yang baik, di mana di dalamnya memiliki makna agar terang yang ada pada gereja Tuhan itu sanggup menerangi keadaan dunia yang gelap. Karena memang sesungguhnya ketika Tuhan datang pada waktu lalu, satu tujuannya, dia datang sebagai terang untuk memberikan pengharapan bagi dunia yang sedang ada dalam keadaan yang tidak menentu. Sama seperti waktu kita kecil, kita ingat, atau anak-anak kita ketika mereka mengalami mati lampu, mereka akan berteriak takut. Tapi ketika tiba-tiba lampu di rumah nyala, mereka atau kita akan bersorak ya, hore. Kenapa? Karena memang terang memberi pengharapan. Terang mengusir kegelapan, terang mengusir ketakutan. Untuk itu, biarlah tradisi yang baik ini bukan saja sekedar diperingati, tapi menjadi kenyataan untuk kita bawa keluar terang ini. Amin. Saya percaya kalau kita boleh sampai hari ini di penghujung tahun 2022, ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Seperti kesaksian Ibu Herman yang disembuhkan. Kalau saya juga boleh berdiri siang ini, pagi ini juga anugerah Tuhan. Dan mestinya dari setiap kita bilang bahwa ini anugerah Tuhan. Karena ketika COVID melanda, dia tidak pernah kenal siapa kaya, siapa nggak punya uang, siapa apa saja. Hanya tiba-tiba kita cuma mendengar kabar yang tidak mengenakan. Untuk itu kalau kita masih ada sampai hari ini, saya hanya cuma bilang Tuhan punya maksud dan pergi menjadi terang. Karena memang pengharapan itu ada dan ada di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Silakan nyalakan lampu-lampu itu dan kita akan nyanyi bersama-sama Malam Kudus, sunyi senyap. Imani terang yang kita pegang ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Malam kudus, sunyi senyap, Di
Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk Natal hari ini. Terima kasih untuk terang yang sudah Kau bawa sendiri untuk lahir menjadi manusia. Dan biarlah terang itu tinggal terus dalam hati kami, sehingga kami pun boleh diterangi dan menerangi banyak orang lagi. Firman Tuhan berkata dunia tidak semakin baik ke depan. Untuk itu dunia perlu terang Tuhan. Terang mengusir kegelapan. Tuhan akan tolong kami. Ada kalanya lilin kami mau mati. Semakin lama semakin sepertinya kecil. Tetapi sekecil apapun terang ada, gelap tidak bisa menguasai. Pagi ini hamba berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang datang pagi ini. Allah Roh Kudus mengurapi kami. Jangan kami pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang pegang tangan kami. Tuhan yang tuntun setiap langkah kami. Dan kami percaya seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar. Engkau berjalan di depan kami. Engkau yang akan membela kami. Engkau yang akan terus membawa kemenangan. Terima kasih karena Engkau hadir di dunia dan menjadi terang itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ini tidak sekedar menjadi perayaan tradisi tahun lepas tahun. Tapi kami mau kembali memperbaharui komitmen hidup kami. Sebentar ketika kami pulang, kami sendiri akan menjadi terang. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan memaknai dengan terang yang luar biasa. Karena terang Tuhan sudah ada dalam hidup kami. Segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali dan boleh dimatikan lampunya. Makasih. Boleh tiup matiin ke sana, boleh bareng sama Giu ke sana.
Bapak Ibu boleh kita sekali lagi kasih tepuk tangan buat adik-adik dari Kids yang sudah bisa membawakan satu pujian. Berikutnya kita akan mengambil persembahan. Mari kita boleh sama-sama mempersiapkan yang terbaik. Persembahan akan dilakukan, diedarkan kantong persembahan, dan juga apabila ada yang ingin memberikan secara scan QR code akan ditampilkan di layar depan. Mari kita sama-sama siapkan yang terbaik. Saya akan pimpin di dalam doa. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai di hari ini Tuhan. Kalau kami sama-sama boleh beribadah Natal di pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dari serangkaian ibadah dari awal hingga saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati untuk setiap pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan. Kau yang memberkati di setiap hasil usaha mereka, Engkau yang membuatnya menjadi berhasil. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selagi persembahan dijalankan, saya akan membacakan pengumuman yang hadir di pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome home buat semua jemaat yang boleh hadir di pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Sungguh kita senang banget, kurang lebih hampir 2 tahun kali kita nggak bertatap muka. Dan sekarang kita boleh ketemu, jujur seneng, kangen banget. Ya yang tadinya kita lihat tipis sekarang menjadi tebal gitu ya. Yang tadinya kelihatan kayaknya nggak gini deh, sekarang jadi begini gitu ya. Dan kita yang penting adalah kita bisa melihat bertatap muka satu dengan yang lainnya dalam keadaan sehat. Itu yang paling penting. Kita selalu senantiasa di dalam setiap program gereja, di dalam setiap kali meeting dengan Bapak Gembala selalu diselipkan doain untuk setiap jemaat-jemaat yang selama ini kita nggak pernah ketemu. Ya bagaimana keadaannya, tanya kabarnya bagaimana, dan senantiasa doain terus supaya senantiasa sehat. Kemudian pengumuman berikutnya adalah saya ingin mengucapkan terima kasih yang paling besar untuk semua yang boleh terlibat sampai di pagi hari ini kita boleh ibadah perdana, ibadah Natal di hari ini. Sungguh mengucap syukur, sungguh berterima kasih buat semua tim dari pembangunan, gak luput juga dari tim Natal yang benar-benar kerjanya semuanya di pool, di ekspres banget, dan semuanya sampai begadang-begadang ya kayaknya ya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat tim panitia Natal yang diketuai oleh Adolf ya, dan semua timnya. Benar-benar terima kasih buat semua yang mempersiapkan, Retno, Kim, mereka sampai begadang-begadang siapin jalur kabel, semuanya dibuka ya kan, semuanya disambungin semua supaya bisa berjalan dengan baik. Dan Bapak Ibu setelah selesai ibadah gitu ya, kepingin lihat boleh ya, kepengen lihat sekarang seperti ini. Dulu kita ibadah di bawah, sekarang sudah agak-agak semi-semi setengah di atas langit gitu ya. Sekarang udah di lantai 3. Dan saya cuma pengen bilang begini kepada seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan, pembangunan kita, pembangunan gereja ini belum hold down 100%. Tetapi at least lantai 1 untuk anak-anak kids sudah bisa digunakan. Lantai 3 untuk ibadah ini tinggal finishing terakhir-terakhir, kita masih tektokan sama vendor sana sini untuk mana yang masih harus dipoles lagi, ada yang di finishing yang menurut kita masih kurang, itu kita tinggal tahap-tahap akhir. Dan nanti kalau Bapak Ibu lihat di lantai 2 itu benar-benar masih setengah. Dan itu yang akan dipakai untuk kantor sekretariat. Ya, untuk teman-teman nanti semua pengerja pelayan yang mereka akan mengadakan meeting dan hal lain sebagainya itu semua di lantai 2. Dan ketika biasa kita kalau selesai ibadah kita pada kongko di depan gitu ya. Nah, lantai 2 juga bisa dijadiin tempat untuk kongko, untuk kopi. Nah, tapi itu belum beres. Maka itu saya bilang bahwa pembangunan belum selesai 100%. Saya cuma pengen bilang Bapak Ibu, yuk kita terus bergandengan tangan sampai 100% rumah Tuhan boleh selesai. Dan kalau sampai di hari ini juga kita lihat keadaan gedung gereja baik ya. Menurut saya ini benar-benar baik. Itu semua gak pernah bisa terjadi
kalau bukan karena jemaat Tuhan semuanya sama-sama gandengan tangan. Saya ingin minta tepuk tangan buat kalian semua, buat Bapak Ibu dan khusus untuk setiap donatur yang ada. Dan juga nggak luput juga dari legacy yang ditinggalin dari almarhum Bapak Herman. Ya, saya mengucap syukur kita semua boleh sama-sama bergandengan tangan. Dan pengumuman berikutnya adalah diundang untuk ibadah minggu depan. Tak terasa di minggu depan kita sudah menginjak tahun 2023. Di hari Minggu tanggal 1 Januari diundang kembali untuk bisa hadir ibadah jam 9 pagi di tempat ini. Firman Tuhan akan disampaikan langsung oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Timothy Sastra dengan tema Janji Tuhan, Iya dan Amin yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Dan kemudian pengumuman berikutnya adalah untuk ibadah kids service akan dimulai kembali tanggal 8 Januari jam 11 siang. Di mana tempatnya? Di lantai 1. Nanti sebelum pulang boleh sama-sama lihat di lantai 1 karena di situ juga tim dari panitia Natal menyiapkan foto booth ya. Foto booth tidak dipungut biaya, gratis, tenang aja gitu ya. Dan supaya bisa transisinya cukup smooth dan cukup cepat, jadi harap ketika ingin foto bisa mengeluarkan handphonenya masing-masing. Nanti juga mungkin akan dipandu oleh ada dari seksi fotografer, tetapi biar supaya lebih cepat handphone masing-masing boleh dipakai ya. Kemudian ada pengumuman tambahan lainnya? Ya. Kita mengucapkan happy birthday buat jemaat kita. Di sana ada Bapak Ronald, Cynthia Emmanuel, dan kemudian ada Jessica, Om Anton, Cici Desnita, Francescus Saverius Ifraim, Henry Stephen Lim atau Kim, Angeli Putri, Tante Yasti, Angeli Ngui, Candy, Natalia Elwar, Diana Cecilia, dan juga Ibu Shirley. Kami mengucapkan happy birthday. Saya mengundang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah Natal di pagi hari ini dan doa tutup dan doa berkat. Saya undang, persilakan Bapak Gembala Sidang bisa maju ke depan. Mari kita satu di dalam doa di akhir ibadah. Kembali kami datang Tuhan merendahkan hati kami. Kami mengucap syukur untuk berkat yang besar. Karena Tuhan sendiri hadir, kami boleh memuji Tuhan karena memang Kau Allah yang layak ditinggikan. Dan kami sendiri dengar suara Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan akan memimpin kami karena Tuhan ada di depan kami. Dan itu akan menjadi pegangan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah bekerja keras. Lebih lagi kalau kami boleh ada di rumah Tuhan yang baru ini. Semata-mata karena kebaikan Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan bekerja kepada setiap jemaat. Untuk itu hamba berdoa turun berkat Tuhan atasnya. Tuhan akan membalas, Tuhan tahu hati mereka. Dan mereka persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih kami terus bawa hari-hari kami ke depan. Dan khususnya rumah Tuhan ini biar semuanya boleh jadi sempurna adanya. Terima kasih kami serahkan ibadah yang akan datang di dalam kuat kuasa Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan pulang, tibakan Tuhan sertai dalam segala rangkaian acara yang masih kami ingin kerjakan. Dan ingatkan kami untuk terus menjadi terang, membawa berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Mari segenap sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan kita. Kita akan pulang bersama-sama. Sesuai dengan firman Tuhan, berjalanlah, berimanlah, karena tahu bahwa Dia ada di depan. Dan sekarang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Dia Immanuel dari pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Dan selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2023 bersama Allah Immanuel. Mari katakan ke kiri, ke kanannya, depan belakangnya, Merry Christmas.
nggak ketemu, udah nggak ngeliat lama, sama-sama bilang Merry Christmas. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun. Sekali lagi, we wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and Happy New Year and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal pada seluruh jemaat Tuhan. God bless you all.